kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Langsung saja kita sambut Ustadz Jojo. Yeay, wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz selamat datang di Midnight Live. Ya, silakan siap. duduk, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Yeay. Wah, apa kabar Ustadz Jojo? Alhamdulillah baik, Mas Reza. Baik ya, puasa lancar ya? Alhamdulillah lancar dong. Wah, terima kasih loh sudah hadir di Midnight Live. Yes. Malam-malam ini ya. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Ustadz. Sama-sama Mas Reza, Masya Allah. Tapi kita di sini kan mau bahas korupsi ya. Waduh. Ya karena kan bulan suci Ramadan itu kan identik dengan menahan hawa nafsu. Nah, mengapa justru kasus korupsi itu masih sering terungkap di bulan suci, Ustadz? Oke. Itu gimana Ustadz melihatnya? Jadi kalau melihat daripada kasus-kasus korupsi itu mungkin itu satu perkara yang sudah terstruktur ya. Dan juga sebenarnya dalam Islam itu korupsi itu udah jelas tuh kan, haramnya udah jelas. Tapi ini kadang-kadang perkara-perkara ini ada di perkara di tengah-tengah nih, syubhat namanya. Jadi sehingga tuh kayak terlihatnya tuh abu-abu. Padahal Nabi Muhammad SAW pun nganjurin bahwa kalau perkara syubhat pun hati-hati ditinggalin. Karena apa? Dikit lagi udah mau masuk jurang nih. Iya. Yang haram gitu kan, kadang-kadang jadi terlihat tuh halus gitu. Kayak project-project segala macam yang ternyata tuh kita menyalahgunakan amanah uang dari rakyat tersebut gitu. Iya, itu udah masuk jurang sebenarnya. Nah, apakah korupsi itu berkaitan dengan lemahnya iman atau memang ada kesempatan sistemnya yang memang memberi kesempatan untuk orang itu korupsi? Padahal awalnya dia nggak mau korupsi tuh. Iya betul. Guru saya juga dulu pernah bilang ya, walaupun istilahnya dibangun 1000 KPK pun, kalau imannya lemah nggak akan bisa berpengaruh apapun. Karena itu itu masalah apa namanya, masalah iman. Kayak ada teman saya punya profesi sebagai seorang supir. Jadi dia berpenampilan seperti ini, pakai peci begini. Terus ditanya kan sama bosnya, kok kamu penampilan pakai peci, pakai jenggot gini? Karena saya menjaga diri saya, katanya. Saya semenjak pakai pakaian kayak gini, katanya. Uang 1000 perak punya tuan aja katanya gitu kan, orang asing itu bosnya. Saya takut ngambilnya gitu. Saya takut saya ambil uang 1000 perak begini. Karena saya belajar agama, iman saya mengajarkan bahwa tidak boleh mengambil hak orang lain walaupun senilainya seapapun namanya hak orang lain, kalau kita ambil jadi haram, dan tubuh yang tumbuh dari perkara yang haram nanti akan mudah melahirkan dosa-dosa. Jadi memang balik lagi ke diri masing-masing ya. Benar. Ustadz ya, kalau memang imannya kuat, tebel, Iya. nggak mungkin dia korupsi. Iya. Cuma kadang-kadang iman tebel gitu, pergaulannya tipis. Ya kan, kadang-kadang ya udah diasik-asikin, dia elus-elus imannya goyah juga bisa. Jadi lingkungan tuh sangat berpengaruh juga Mas Reza sebenarnya. Oh, karena lingkungan juga bisa Iya ya? bisa juga, karena jadi orang terpengaruh. biasanya gitu kan terpengaruh. Makanya rata-rata kasus korupsi itu kan rentetan dia, banyak orang gitu, seperti berjamaah gitu kan. Iya, kalau sholat kan berjamaah bagus tuh ya. Iya. Kalau korupsi berjamaah ya, elah, langsung ditahan KPK. Iya. Nah, ada juga kan yang orang yang rajin ibadah, tapi di sisi lain juga menyalahgunakan jabatan misalnya. Iya. Nah, itu gimana Ustadz? Ya dulu itu ya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tuh Amirul Mukminin, beliau tuh sangat tegas terhadap perkara hak-hak orang lain. Bahkan dulu di anak keturunan beliau itu ya ada namanya Umar bin Abdul Aziz, itu seorang khalifah. Itu kalau masuk tempat Baitul Mal itu kan tempat buat zakat ya. Buat zakat orang bayar harta, ada yang zakatnya bayarnya pakai minyak wangi karena pedagang minyak wangi gitu. Itu sampai mau masuk aja ke tempat itu beliau menutup ininya. Nggak mau nyium minyak wanginya. Pas ditanya kenapa kita masuk ke situ? Saya nggak mau mengambil hak orang lain. Karena minyak wangi itu yang diambil manfaatnya wanginya. Saya nggak punya hak ngambil itu. Jadi saya nyium pun nggak mau. Jadi saking takutnya itu. Iya. Oke, segitunya ya. Dan tiap hari amalannya itu Umar bin Abdul Aziz tiap hari kumpul sama ulama, diceritakan tentang perkara akhirat. Jadi takut dia. Iya. Gitu. Nah mungkin pejabat-pejabat yang korupsi gitu terlalu jarang mendengar cerita-cerita akhirat, lebih sering cerita-cerita Otman Paris lagi di Bali gitu misalnya. Cerita-cerita duniawi yang gitu ya. enak-enak aja gitu taunya kan. Iya. Jarang diceritain akhirat, jadinya nggak ada rasa takut gitu. Nggak tahu bahwa 1 rupiah pun nanti akan ada sidangnya di hari kiamat. Gitu.
misalnya nih habis korupsi kan, duitnya banyak nih, dipakai buat beramal. Nah itu gimana? Bisa dibilang impas nggak? Gimana tuh Ustaz? Nggak bisa, dengan kayak gini nggak bisa remis tuh. Remis, catur kali. Allah Maha Suci dan hanya menerima yang suci-suci aja. Oke. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima yang suci-suci aja gitu. Dan kadang-kadang yang kayak gitu juga kalau disumbangin tempat ibadah, kadang-kadang tempat ibadahnya juga panas juga tuh. Biar kata pakai AC 1 PK, 2 PK, iya karena dari uang yang panas lah gitu istilahnya. Iya. Nah apa pesan Ustadz Jojo nih untuk pejabat publik yang mungkin ibadahnya rajin, taat, tapi masih suka tergoda dengan kekuasaan, apalagi sampai menyalahgunakan kejabatan. Ya pahami bahwa terutama yang muslim ya, pahami bahwa kita nih sebagai seorang muslim tidak akan bergerak kaki kita nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali nanti ditanya masa mudanya, umurnya dihabiskan untuk apa, rezekinya didapat dari mana dan dibelanjakan untuk apa. Nah ini yang pertama nih yang akan dihisap nanti, ditanya soal rezeki dapatnya dari mana dulu. Kalau dapatnya udah nggak bener, nih saya ngebelanjainnya tuh pasti biasanya nggak bener. Iya. Gitu. Dan abis itu ada dapatnya, oh bener alhamdulillah, dibelanjanya untuk apa. Oke. Dan kita harus pahami bahwa nggak akan bisa meleset. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara, apapun kebaikan yang kita perbuat itu akan ditampakkan sama Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Apapun keburukan yang kita perbuat selama hidup dunia nggak akan luput. Dan yang paling repotnya nih nanti di hari kiamat, takutnya kita di seluruh, misal kita sebagai pejabat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dibilang ini adalah orang yang telah berkhianat kepada kalian semua. Maka pahalanya, kebaikannya dia dibagi-bagikan kepada rakyat Indonesia. Dan kalau misalkan pahala kebaikan dia nggak ada, seluruh dosa orang-orang yang dizolimi rakyat sama dia, dosanya tuh diambil kepada orang yang ini. Makanya itu kan ada benar juga netizen, masuk surga jalur WNI. Iya. Update banget ya Ustadz Jojo ya. Keren tapi itu dia. Nah, dalam kondisi dunia penuh konflik, apa makna Ramadan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu kagak ada makanannya. Ada tamu lu. Iya. Gak ada makanannya pisan nih. Ini kan ada makanannya. Iya saya bawa makanannya. Kebetulan Ustadz Jojo, saya bawa makanan internasional nih. Alias keripik ubi. Udah internasional ya. Sama tahu nih. Tapi digorengnya gak dadakan. Kalau dadakan kan kebijakan. Jadi lo mau ngapain Tom? Ini ubi nih. Ini yang ubi gocap. Itu mah jualan, kan tamu. Iya. Pengusaha ubi. Oh iya? Iya benar. Wow keren. Sejak Karena kapan, dulu Ustaz? kata Mas Raja, kata guru saya pokoknya kalau misalkan mau ngajar apa, kalau bisa punya income tersendiri. Biar nggak ngarepin uang dari ceramah dan lain-lain. Jadi boleh dagang apa aja, kata guru saya, yang penting nggak boleh dagang agama katanya. Wow. Makanya ini saya dagang nih, gocap ini jadi kan? Jadi beli kan? Udah lu ngobrol sini deh. Ikut ngobrol nih? Iya. Asik masuk TV. Jadi namanya Otong Ustaz. Iya. Oh iya. Co-host utama di Iya, sini. satu-satunya di Metro TV. Yang lain nggak pakai kohos soalnya. Lanjut, nanya Iran. Iya. Tadi saya lagi ngobrol seru nih sama Ustaz Jojo, apalagi soal kondisi dunia penuh konflik nih Ustaz. Bab. Jujur, kondisi dunia penuh konflik. Apa nih makna Ramadan sebagai bulan perdamaian? Ramadan itu adalah salah satu bulan yang penuh berkah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya tuh tahu cerita tentang umat-umat terdahulu. Kayak Nabi Nuh umatnya panjang tuh. Bahkan Nabi Nuh aja dakwanya 950 tahun. Itu belum usianya tuh, baru dakwahnya aja di Al-Quran diceritain kan. Belum umatnya Nabi Musa yang ratusan tahun gitu. Sedangkan Nabi Muhammad umat kita, kata Nabi kan 60-70 tahun aja umurnya kurang lebih. Kalau ada bonus gitu kan. Dan itu pasti pahalanya sedikit dong dibandingkan umat-umat terdahulu. Makanya dikasih sama Allah spesial bulan suci Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar gitu. Satu pahala ibadah wajib kita dikali 70 kali lipat pahalanya, khusus bulan Ramadan. Kalau misalkan pahala ibadah sunnah dilipat gandakan menjadi pahala ibadah wajib. Kalau dapat tiba-tiba malam Lailatul Qadar gitu, tiba-tiba dapat setara kurang lebih 84 tahun.
Wah. Ibadah. Jadi beruntung banget buat kita ya yang bisa nikmatin bulan Ramadan ya. Bener, luar biasa banget bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Saking berkahnya itu kalau kata syekh dari Yunani itu katanya bulan puasa biji salak yang biasanya keras jadi lembek di bulan puasa. Itu mah cendil. Oh iya. Jadi saking berkahnya Mas Reja. Itu favorit saya sebenarnya. Bener. Kalau bulan lain keras. Iya. Pas bulan puasa limited edition lembek dia. Dan Yunani lagi tuh. Bulan lain juga tiang listrik di luar. Iya, ya emang di luar kan tiang listrik. Aduh. Tapi Ustadz sebagai pribadi begitu ya, pernah nggak mengalami titik terendah? Dan apa yang menjadi titik tertinggi Ustadz bisa bounce back dari titik terendah tadi hingga mencapai titik sekarang? Ya dulu ya, mungkin ada beberapa pemirsa juga yang tahu saya dulu pernah masuk penjara kan di usia 22 tahun. Oke. Karena dulu seorang penjual narkoba. Oh. Nah di situ itu saya tadinya berpendapat, Mas aja saya berpikir bahwa saya dulu nggak tahu tentang ilmu berprasangka baik ya. Dulu saya belum paham belajar agama Islam dengan baik sehingga saya berpikir umur 22 tahun divonis penjara 5 tahun saya mikirnya mah desu udah nih saya nih. Masa depan suram lah. Ya kan orang umur 22 tahun lagi asik-asik nyari kerja tuh. Ya kan persiapan mau nikah, lagi asik milih motor di Facebook gitu kan, lagi scroll-scroll gitu kan. Iya malah nih saya masuk penjara gitu dan saya pikir gimana. Ternyata pas saya belajar dari ilmu di agama Islam itu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan pernah merubah nasib suatu kaum kecuali dia ada keinginan untuk merubahnya. Dan disitulah menjadi motivasi saya bahwa saya pengen merubah nasib saya bisa nih walaupun saya seorang narapidana, saya pulang nanti saya bisa kasih manfaat buat diri saya, keluarga dan juga banyak manusia saya bilang gitu. Gimana tuh rasanya lebaran di dalam tuh? Wah kalau lebaran di dalam tuh kesian banget orang banyak yang nangis. Yang nggak pernah ke masjid aja takbiran. Mikirin keluarganya. Jadi kebanyakan dalam penjara Mas Reja tuh. Mereka tuh tiba-tiba tuh kayak tersadar apalagi pas dengar suara takbir kayak. Oh iya. Ternyata gue di luar tuh punya keluarga tuh sebuah kenikmatan gitu. Baru berasa ketika pas udah jauh dari keluarga gitu. Semoga koruptor juga nangis di penjara ya. Walaupun duitnya banyak. Sadar harusnya. Harus sadar. Harusnya malu sih. Ya nggak Stat? Benar. Nah tapi ada juga, kan ada beberapa tipikor yang pernah bareng sama saya tuh. Ada yang kalau tobat tuh dia tobat bener. Ada yang kalau misalkan dia ketemu sama orang ini malah cari-cari lagi. Harusnya saya nggak kayak gitu tuh, nggak saya tanda tangan tuh. Malah cari-cari celah dia. Di-improve lagi ilmu korupsinya. Ada bener. Iya serius. Saya pernah ngelihat orang kayak gitu. Malah di-improve lagi. Harusnya begini. Jangan tuh kita tuh pernah tuh. Biar nggak kena OTT tuh. Tanda tangan gitu. Udah kasih aja, kirim aja perwakilan. Nanti duitnya di ini. Malah belajar begitu. Waduh. Malah diskusi. Iya. Itu, Malah diskusi. Tapi kalau yang tobat beneran. Tobat beneran. Nggak mau ngejaga diri. Kayak gitu-gitulah. Artinya ikhlas. Ikhlas. Bener. Menerima hukuman Iya. dan sebagainya. Apalagi Stat, pelajaran yang Ustadz dapat selama di dalam sehingga akhirnya Ustadz benar-benar hijrah, tobat, apalagi Ustadz? Banyak sih Mas, kayak saya ngelihat ada orang teman satu tahanan saya waktu di Polsek tuh, anaknya baru lahir masih merah, bayinya tuh dia tiba-tiba dibawa nangis lagi itu. Terus banyak yang cerita kalau dulu ketika dia banyak uang, ya mohon maaf suka main perempuan lain gitu, sama istrinya dicuekin, bahkan ada yang sampai dipukul istrinya kayak gitu. Setelah dia masuk penjara baru sadar gitu ternyata istri saya baik, istri keluarga saya tuh ya pokoknya telah berbuat baik tapi sayangnya yang zolim sama keluarga saya. Akhirnya disadari lah dengan masuk penjara itu. Gitu. Apa pelajaran tentang makna pulang yang Ustadz Jojo dapatkan dari Lebaran di penjara? Iya betul. Setiap orang pasti, saya kan ngeliat orang mau tatonya full sampai muka-muka, segala macam, mau tindikan, mau apa segala macam. Sejahat-jahatnya dia tuh punya sisi baik, rindu akan sebuah kedamaian, Mas Reja. Siapapun dia, ada yang pelaku ranmor, pelaku begal, pelaku nebar paku payung, pokoknya semuanya mereka tuh dalam hati kecilnya tuh merindukan kedamaian, pengen kedamaian. Tapi mereka karena pulang nanti ngumpulnya sama yang teman-teman begitu lagi. Ketemu lagi. Iya, mereka nggak ada yang nunjukin mereka, yang ngasih tahu mereka gimana caranya dan bagaimana mereka mau memulai hidup lagi dengan yang benar. Saya sampai pernah ketemu di dalam. Ada orang jualan nasi uduk, kongsian ceritanya sama petugas. Dia ngambil untung satu nasi uduk itu 1.000 rupiah. Itu bisa laku 600 piece bungkus nasi uduk bungkus pagi-pagi. Sampai bersih-bersih dia dapat 400.000, 500.000 gitu kan.
Itu pas udah waktunya pulang dia nyamperin saya, Pak Ustadz tukeran aja dia Pak Ustadz yang pulang katanya gitu. Saya nyari duit di luar susah katanya. Enakan di sini nyari duitnya gampang katanya begitu. Jadi saking apa ya, saking dia juga takut juga di luar saya bingung. Ya mohon maaf gitu dengan tampilan kadang-kadang tato. Terus orang tahu saya bekas narapidana. Siapa yang menerima saya Pak Ustadz gitu Bang. Itu penonton cari uang di sini aja. Kan abis hahehe pulang. Besok hahehe lagi. Gitu Tapi aja dia terus. sering lembur, nggak ada duitnya. Tat, ini kan contoh teman-teman saya kan pada rajin ibadahnya alias bolong-bolong. Tapi ada yang tobat betulan. Tapi kayak di bulan puasa doang tuh pas udah habis lebaran kumat lagi tuh. Kumat lagi. Oh iya memang kelebihannya bulan suci Ramadan kan Nabi SAW beritahukan bahwa setan di kerangkeng, dikunci. Memang sebenarnya itulah musuh utama kita tuh dalam kehidupan dunia ini. Tapi yang kita perlu paham, setan itu kan kerjanya cuma bisikin doang. Ya kan, kayak Donald Trump tuh lagi dibisikin, terus gitu kan. Iya, nanti kalau di akhirat Donald Trump bilang, ini salah setan nih bisik-bisikin saya. Lah, kan saya cuma bisikin doang, kan kamu yang menekan kan. Kamu yang tanda tangan kan serangannya kan. Iya gitu. Di Al-Quran tuh diceritain begitu loh. Saya cuma bisik-bisikin kamu kan yang decisionnya, putusannya kan dari kamu. Iya begitu. Nggak mau disalahin ya. Iya. Dia lempar tanggung jawab tuh. Iya. Nanti diskusi lagi tuh. Harusnya gue nggak tanda tangan tuh. Balik lagi tadi. Apa tanda seorang benar-benar berhasil melewati ujian di bulan suci Ramadan? Ustadz kan sering bicara juga soal istiqomah. Ya. Nah, kenapa justru setelah Ramadan tuh ujiannya terasa lebih berat, Ustadz? Betul. Kelebihannya kita kalau di bulan Ramadan kita dapat vibes-nya kan yang luar biasa ya. Orang banyak yang beribadah. Nah, after bulan Ramadan itu makanya itu adalah sebenarnya PR terpenting kita. Maka jadikan kita selama bulan Ramadan itu seperti pesantren kilat. Kita perbanyak doa-doa yang paling penting tuh supaya bisa istiqomah. Gitu lah. Karena istiqomah tuh lebih berat daripada istirahat. Jadi itu memang lebih berat gitu. Jadi ada baiknya benar-benar kita berdoa, ya Allah saya pengen bisa istiqomah. Dan yang paling penting perhatikan teman atau circle terdekat kita. Itu yang sangat mempengaruhi agama kita begitu. Kalau selama bulan puasa nongkrong sama ustadz, bapak-bapak masjid musola, pas keluar dari ini nongkrongnya mana klub malam lagi. Ya sama aja gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang kamu temen jangan milih-milih. Nah, harusnya milih-milih ya. Iya harusnya benar. Apalagi kalau nanti sih bertambahnya usia kita akan nyadari tuh Mas. Kayak di dalam penjara saya tuh banyak dapat pelajaran nih kayak kok teman yang dulu di luar akrab sama kita sering nginep bareng segala macem kemana. Tapi kok malah nggak pernah besuk gue gitu. Tapi malah orang yang nggak diduga-duga temen tuh malah ngebantu ngirimin uang. Itu kan hal yang aneh sebenarnya. Tapi kalau kita mau mikirin itu satu pelajaran dari Allah loh bahwa belum tentu teman yang menurut kamu baik tuh baik sebenarnya dalam kehidupan kamu. Dibukakan Iya mata dan begitu. hati kita. Nah makanya siapa itu teman yang paling baik? Teman yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan, kepada ibadah. Seminimal-minimalnya nggak ngajak kebaikan, ngajak ibadah, ngajak kerja aja minimalnya. Iya, gitu. Udah cakep itu. Iya kan? Udah kagak ngajak kebaikan, ngajak ibadah, kagak ngajak kerja lagi. Ngajaknya bikin dosa lagi. Gitu. Tuh penonton bersyukur. Kita ajak kerja di sini. Bayarannya bulanan soalnya. Oh, gitu. Iya. Penonton bayaran bulanan ya. Potong pajak lagi. Apa pesan Ustadz untuk kita bisa terus menjaga toleransi di Indonesia? Ya, Nabi Muhammad SAW saking toleransinya kepada agama lain tuh sampai pernah kata guru saya membagi masjid setengah untuk para orang-orang Nasrani beribadah. Jadi nggak boleh kita mengganggu. Bahkan orang-orang non Muslim pun di zaman Nabi Muhammad SAW bilang, siapa yang mengganggu orang-orang Yahudi, Nasrani, orang non Muslim, maka aku akan berperang dengannya. Saking begitu, saking ngebelanya. Jadi artinya kalau kehidupan kita sudah berjalan dengan damai, jangan ada yang gerecokin gitu loh. Nah orang-orang yang suka mengganggu kedamaian inilah yang diperangin sama Nabi SAW. Karena nggak mau. Orang hidup sudah damai, antar kerukunan hidup umat beragama. Ya udah mereka sudah hidup dengan ajaran agama mereka, lakum dinukum waliyadin kan. Ya udah kita saling hormati, kita saling toleransi. Dan orang-orang yang mengganggu kedamaian inilah menjadi musuh kita bersama. Nah, Ustadz sendiri saat ini merasa sekarang ada di fase apa nih, Ustadz? Selama perjalanan yang sudah dijalani oleh Ustadz sejauh ini. Saya masih dalam fase perjuangan sih, kayak banyak orang-orang yang punya background kayak saya Mas Reza. Orang yang bergelimang akan dosa gitu, kayak masih narkoba, main judi online, kayak gitu kan. Macam-macam lah dosanya anak-anak muda ini. Dan saya tuh punya cita-cita dulu, saya pengen nunjukin sama teman-teman, sama siapa aja gitu bahwa
sebenarnya kita taat beribadah dekat sama Allah tuh lebih nikmat dibanding itu semua loh sebenarnya. Gitu. Cuma kadang-kadang kan hal-hal yang kayak gitu yang buat kita tuh kayak orang makan narkoba, ya. Uangnya uang sendiri, pakai segala macam. Nanti kalau udah uangnya habis pusing, ya kan? Kita sholat wudhu air gratis, ya kan? Udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak orang sholat? Nyesel gue sholat gitu. Nggak ada kan, nggak pernah kan? Jadi artinya apa? Ibadah itu udah gratis, menenteramkan hati, dapat pahala. Sedangkan dosa maksiat udah bikin hati nggak karu-karuan, duit habis, pala pusing, belum lagi nanti kadang ada otak-otak kotornya. Nanti nyuri orang lain, mengambil hak orang lain dengan cara yang haram, itu dia. Kan makanya nggak usah heran kita kan kalau misalkan ada pejabat-pejabat ke OTT sama ani-ani gitu misalkan. Karena duitnya dari yang haram ya itu, larinya ke situ-situ juga. Dia cetan bak anjing itu ya. Apa pesan Ustadz untuk masyarakat Indonesia dalam momen Lebaran kali ini? Ya, yang paling penting kita manfaatkan momen Lebaran ini untuk silaturahmi, karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya maka hendaknya bersilaturahmi. Dan inilah pentingnya, karena kan silaturahmi ketika Lebaran nih, ini tradisi yang ada di bangsa Melayu aja. Kalau di luar negeri itu jarang gitu. Makanya kalau orang-orang Islam misalkan yang ada di Eropa, di Inggris gitu, habis Lebaran gitu nggak ada tuh yang bagian amplop upin-ipin gitu. Nggak ada. Jadi kalau udah selesai gitu ya udah taqabbal minna wa minkum, mereka rata-rata istirahat karena biasanya malamnya itu mereka itikaf, nghabiskan malam beribadah. Kalau kita tradisi ini sangat bagus sekali. Ya kan, minta maaf sama keluarga yang paling penting karena memang itu perintahnya Nabi untuk saling memaafkan, minta halalnya selama hidup di dunia karena supaya nanti di akhirat kita nggak ada urusan lagi. Gitu. Tapi kita masih susah maafin koruptornya gimana? Gimana, Ustaz? Yang pertama kalau koruptor kita doakan supaya dia dapat hidayah. Terus yang kedua, ya udah kalau memang dia masih tambeng juga, biasanya kalau sudah diingatkan itu dua pilihan aja, antara diberi hidayah atau dikasih azab. Dulu pernah waktu saya di penjara ada salah satu koruptor tuh sampai yang meninggal dunia tuh pas mau dikubur pun, waduh. Oh iya? Itu luar biasa, datang badai kayak gitu-gitu. Koruptor kayak begitu banyak saya ngelihat orang-orang korupsi itu penyakit ada aja, istrinya selingkuh lah, anaknya lah nakal nggak karu-karuan. Karena apa? Istrinya anaknya dikasih dari perkara-perkara yang haram. Jadi itu berefek kepada keluarganya. Baik, Ustadz Jojo, semoga sehat selalu, Ustadz. Amin. Terus memberikan teladan ya bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Ustadz sudah hadir di Midnight Live. Semoga Ustadz gak kapok ya kesini lagi nanti ya. Seru loh pembahasannya. Next time sama Green Boss dong. Jojo. Kita kasih tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Ustadz Jojo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.